Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh al-Arba'ina fi Syarh al-Arba'ini an-Nawawiyah. Baik, ini merupakan syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Syekhuna Syekh Saleh Al-Fauzan. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk saja langsung di Muqaddimah Syarih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatus Syarih. Muqaddimah, pendahuluan dari Asy-Syarih. Asy-Syarih di sini yaitu Syekhuna Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, dan salawat dan juga salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du ini merupakan ucapan untuk berpindah dari satu tema ke tema yang lain. Baik. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فهذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين. Kitab ini berjudul Al-Arba'un atau Al-Arba'in. Fa di sini namanya fa istinafiyah, bukan fa yang artinya makan. Fa istinafiyah. Baik. Ittasara muallifuhu ala arba'ina hadithan. Penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi hanya menyebutkan 40 hadis di dalam kitab ini. لأنه ورد في فضل من جمع للأمة 40 حديثا. Karena adanya fadl, adanya keutamaan bagi seorang yang mengumpulkan 40 hadis bagi umat ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menghafal atau mengumpulkan bagi umatku 40 hadis yang berkaitan dengan agama mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dalam barisan para fuqaha. Para fuqaha ini jamak dari faqih, ahli fiqh. Wal ulama, ya, al-ulama ini jamak dari alim, ya, dan ulama. Jadi siapa yang dia mengumpulkan 40 hadis dalam perkara agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya bersama dengan apa? Bersama dengan para ahli fiqh, insyaallah, dan para ulama. Baik. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Aku akan memberikan syafaat dan sebagai saksi baginya pada hari kiamat. Namun di sini ada catatan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, para penghafal hadis telah sepakat atas dhaifnya atau lemahnya hadis tersebut. Walaupun diriwayatkan dari sekian banyak jalan dan sekian banyak sahabat. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ar-Ramah Hurmuzi dalam Al-Muhaddits Al-Fasil, kemudian Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan Ibnu Asakir telah mengumpulkan hadis tersebut di dalam Al-Arba'un, serta Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Al-Baihaqi berkata dalam Syu'abul Iman di akhir hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, ini adalah hadis yang terkenal di kalangan manusia namun tidak sahih atau kuat. Nah, ini kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Tidak sahih atau tidak kuat. Ya, Ibnu Asakir berkata di dalam Al-Arba'un di akhir riwayat dari sebagian jalan-jalannya seluruhnya terdapat kritikan. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran hadis ini, ya. Tidak ada di dalam jalan-jalan tersebut dan jalan-jalan sebelumnya sisi pensahihannya. Akan tapi hadis-hadis dhaif apabila dikumpulkan antara satu dengan yang lainnya maka akan dimungkinkan menjadi kuat. Terlebih ketika hadis tersebut tidak berkaitan dengan penetapan suatu kewajiban. Kemudian Al-Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ya, Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata di dalam At-Talkhis Al-Habir, telah mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis tersebut dalam satu juz, namun tidak ada satu jalan pun yang selamat dari cacat. Ini mengenai hadis wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Adapun ya, hadis yang sebelumnya itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Jadi yang dhaif adalah wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Kita lanjutkan. Fal Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nah ini penulis kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Namanya siapa? Namanya Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Al-Imam. Dia mendapat julukan Al-Imam. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi arada an yadhfara
بالأجر العظيم. أراد أن يظفر بالأجر العظيم. فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala termasuk salah seorang yang menginginkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Ya. Bil ajril azim. Maka beliau rahimahullah memilih hadis-hadis ini yang berisi tentang adab-adab, ya, akhlak, serta amalan-amalan saleh lainnya. وجمعها في هذا المؤلف صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله. Kemudian beliau kumpulkan hadis-hadis tersebut ke dalam sebuah kitab kecil. Ukurannya kecil, lakinnahu 'azimun fi faidatihi wa fadlihi. Namun memiliki faidah dan keutamaan yang besar walaupun ukuran kitabnya kecil. Intaqaha min al-ahadits as-sahihati wal hasanati. Beliau rahimahullah memilih hadis-hadis yang derajatnya sahih dan hasan. Ya. Memilih derajat yang sahih dan hasan. Thumma ja'a al-Imam Ibn Rajab. Kemudian datang Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibn Rajab. Wa syaraha 'alaiha fi kitabih Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan beliau Ibn Rajab rahimahullah mensyarah kitab ini, mensyarah hadis-hadis yang berada di dalam kitab ini. Afwan, ada yang kelewatan. Summa ja'a al-Imam Ibn Rajab rahimahullah fazada 'alayha asyrata ahadits fasarat 50 haditsan wa syaraha 'alayha fi kitabi Jami'ul Ulumi wal Hikam. Tadi ada yang kelewat ya. Kemudian datang al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala fazada 'alayha asyrata ahadits. Beliau menambahkan 10 hadis pada kitab Arba'in ini. Fasarat 50 haditsan, maka menjadi 50 hadis. Wa syaraha 'alaiha, dan dia mensyarah atau menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu merupakan hadis arba'in ditambah dengan 10 hadis yang ditambahkan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Wa huwa syarhun hafilun bil fawaidil ilmiyati al-'azimati allati qad la tajiduha fi ghairi hadzal kitab. Dan kitab tersebut, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, adalah kitab penjelasan yang hafil, ya, penuh, mali'un bil fawaid, ya, penuh dengan faedah-faedah ilmiah yang besar, yang hampir-hampir tidak didapati dalam kitab-kitab yang lainnya. Fahuwa kitabun bihaqqi jami'un lil ulumi wal hikami mufidun 'azimun. Maka kitab tersebut sungguh tepat dan amatlah sesuai dengan judulnya, karena terkumpul di dalamnya ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang berfaedah. Wa hadha huwa aslun, ya. Wa hadha huwa al-aslu fi jam'il arba'ina haditsan. Demikian asal usul pengumpulan 40 hadis
tersebut. Kita baca catatan kakinya sekarang. Nah, ini di catatan kaki yang pertama. Al-Imam Yahya Ibn Syarafin An-Nawawi. Siapa itu beliau? Huwa Yahya bin Syaraf bin Hasan ibn Husain ibn Jam'ah ibn Hazam Al-Hazimi Al-Arimi Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi thumma Dimashqi. Ya, beliau bernama Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jam'ah, ya, bin Jam'ah ini ya, bin Hizam Al-Hazimi Al-Alim, seorang alim, Muhyiddin, berhidup agama. Abu Zakaria, ini kunyah beliau, Abu Zakaria An-Nawawi thumma Dimashqi. Ya, beliau berasal dari daerah Nawa, kemudian pindah ke Dimashq, ke Damaskus. Kemudian beliau itu bermadhab Syafi'i. Dan beliau adalah salah seorang syekh dan kabirul fuqaha, ya, syekhul madhab dan kabirul fuqaha. Dia merupakan syekh atau guru besar madhab Syafi'i dan merupakan kibar fuqaha, ya, ahli fiqih yang besar di mazhab Syafi'i pada zamannya. Wulida binawa sanata 31 wa 600. Nah, ya, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah dilahirkan di daerah Nawa tahun 631 Hijriah. Wa tufiya sanata 76 wa 600. Sanata 76 wa 600. Dan beliau wafat, ya, pada tahun 676 Hijriah. Sannafat tasanif an-nafi'ah al-mufidah fil hadithi wal fiqhi wa ghairiha. Ya. Beliau sannafat tasanif an-nafi'ah al-mufidah fil hadithi wal fiqhi wa ghairiha. Menuliskan karangan-karangan yang bermanfaat, yang berfaedah dalam ilmu hadis, dalam fiqh dan selainnya. Minha, diantaranya syarh Sahih Muslim, syarah dari kitab Sahih Muslim, wa Riyadhus Shalihin. Ini banyak dikaji, ya, oleh berbagai golongan, baik Salafi, baik NU, baik Muhammadiyah, dan afiliasi lainnya, itu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, Riyadhus Shalihin, karena memang banyak faedahnya dari kitab tersebut. Baik, itu sekilas tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjut saja. Nah, wal Imam An-Nawawi rahimahullahu kana imaman 'aziman mutakhassisan fi mukhtalifil ulumi. Masyaallah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini adalah seorang imam besar dan sangat ahli di berbagai disiplin ilmu. Seperti, ya, ilmu hadis, ya, fakana mutakhassisan fil hadis, seperti ilmu hadis, wal fiqh, ilmu fiqh,
wal lughatil arabiyyah, dan bahasa Arab. Wa kana limuallafatihi qabulun indal muslimina wa dzalika wallahu a'lam liniyatihi as-salihati wa ikhlasihi lillahi azza wa jalla. Nah, ya. Karya-karya beliau itu banyak diterima oleh kaum muslimin. Ya, yang demikian ini wallahu a'lam dikarenakan ketulusan dan keikhlasan niat beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Karena beliau itu ikhlas dalam mendakwahkan agamanya, dalam mendakwahkan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan penerimaan di hati-hati kaum muslimin untuk menerima kitab-kitab beliau. Seperti halnya Al-Arba'in, ya, hadis Arba'in ini An-Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin. Itu banyak dikaji, ya. Banyak dikaji dimanapun afiliasinya. Baik itu Salafi, baik itu Muhammadiyah, baik itu Nahdlatul Ulama, semua mengkaji kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun ada satu kelompok, ya, satu kelompok yang disebut dengan Haddadi, ya, Haddadiyah. Ini dia tidak mengkaji kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. فكان لمؤلفاته الأثر العظيم ومنها هذا الكتاب الأربعون ومنها رياض الصالحين ومنها شرح صحيح الإمام مسلم. Sehingga karya-karya beliau memberikan pengaruh yang sangat besar. Al-Atharul Azim. Di antaranya adalah kitab ini, yaitu kitab Al-Arba'in, ya, Al-Arba'un. Dan kitab lainnya seperti Riyadhus Shalihin. Kemudian Syarah Sahih Muslim. Wa minha mu'allafatun fil fiqhi mu'tamadatun fi madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kitab beliau itu Syarhul Muhadzab, ya, itu juga merupakan kitab yang dikaji oleh banyak ahli ulama dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Rawdatul Talibin juga banyak dikaji oleh para ulama dalam mazhab fiqihnya yang bermazhab Syafi'i. Ya, beserta kitab-kitab beliau lainnya yang dijadikan sebagai kitab rujukan oleh mazhab Syafi'i dalam bidang fiqih. Fahuwa imamun jalilun. Imam Nawawi yang merupakan imam yang jalil, imam yang agung, imam yang besar. Wa qad alqa Allahu al-qabula li mu'allafatihi wa intafa'a biha al-muslimun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah alqa, di sini bisa kita artikan memberikan atau mengkaruniakan kepada beliau dengan diterimanya karya-karya beliau dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Intafa'a itu ya, mengambil manfaat. ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفضائل العظيمة والإتقان. Dan kaum muslimin pun mereka senantiasa menjadikan kitab-kitab tersebut, kitab-kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagai sumber marja', ya, sumber marja', rujukan, sebagai maraji', ya, sebagai rujukan
Karena di dalamnya terkandung ilmu yang mulia dan kokoh serta keutamaan yang besar dan ilmu yang itqan, ya, ilmu yang itqan. Fa rahmatullahi alaihi min imamin jalilin. Insyaallah ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Yang merupakan imam jalil, imam yang besar, imam yang agung. Baik, ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Lanjutannya adalah muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, sama aja ya. Baik, yaktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.